Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas 4E dengan nomor NPM 21106311101164. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis. Yang pertama itu kepemimpinan. Kata pemimpin yaitu kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan, karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka atau sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Nah, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan. Berdasarkan definisi ini, maka penting melihat bagaimana Islam memandang kepemimpinan perempuan, dan dalam hal ini akan dilihat dari tinjauan hadis. Lalu yang berikutnya yaitu perempuan. Secara linguistik, wanita itu berasal dari kata empu, berarti tuan, yaitu orang yang berpengalaman atau dihormati. Perempuan adalah manusia yang merupakan lawan jenis dari kaum laki-laki, di mana secara fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Nah, perempuan itu merupakan makhluk yang dimanja dan diperlakukan secara halus dan lembut oleh Allah. Karena hal ini terbukti dalam Al-Quran, apabila membicarakan tentang laki-laki, maka dibahas adalah mengenai kewajibannya. Lalu berbeda halnya dengan perempuan, di mana yang dibahas itu adalah hak-haknya. Nah, di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Islam sangat mengangkat derajat perempuan. Bahkan tidak boleh mendiskriminasi kaum perempuan. Berdasarkan pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan adalah perihal cara atau keadaan seorang perempuan dalam memimpin atau memegang suatu jabatan baik formal maupun informal. Selanjutnya mengenai hadis. Hadis ini tentang runtuhnya kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Al-Haythami hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakr qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kittu an al-haqabil bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala la yuflihahum walau amrahum ra'ata. Yang terjemahnya yaitu dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakr berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir memberikan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Nah, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya yaitu matan, sanad, dan makhrijnya. Dalam hadis ini, hadis dalam kitab Bukhari ini sudah dipastikan kualitasnya itu sahih karena termuat dalam kitab Bukhari, karena kitab ini masyhur dan tidak perlu lagi diragukan kesahihannya. Di sini ada matan, ada sanadnya, juga makhrijnya. Dimana sanad itu adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai pada matan hadis. Nah, ilustrinya seperti ini. Dari Imam Bukhari, dari makhrijnya Imam Bukhari mendengar dari Utsman bin Haisam, lalu dari Auf, lalu dari Hasan, lalu dari Abi Bakri, lalu mendengar dari Rasulullah SAW. Berikutnya yaitu penjelasan hadis. Nah, secara tekstual hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Nah, ialah bahwa hadis ini itu redaksinya berbentuk khabar atau berita. Nah, tetapi maknanya adalah hal larangan. Nah, artinya Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Nah, dalam hadis ini Rasulullah secara eksplisit menafikan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Artinya jika keberuntungan tidak menyentuh mereka, maka hanya kemerosotan dan kelemahanlah yang akan ditemui. Nah, di dalam hadis ini memang tidak menggunakan kalimat larangan, tetapi menggunakan kalimat pengingkaran atau peniadaan keuntungan atau keselamatan bagi suatu kaum yang menjadikan perempuan itu sebagai pemimpinnya. Nah, kalimat seperti itu tidak menimbulkan adanya larangan terhadap pengangkatan perempuan sebagai pemimpin pemerintah atau negara.
Jadi, mengangkat perempuan sebagai kepala pemerintah atau negara bukan suatu pelanggaran syariat apabila dilihat dari sejarahnya hadis tersebut. Nah, lalu kualitas hadis ini pun masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan statusnya ahad, namun pun demikian diasumsikan sebagai hadis mutawatir pun hadis ini tidak dapat dijadikan dalil secara umum sebab hadis ini berkaitan dengan kasus tertentu. Nah, pandangan inilah yang dipegangi oleh para kontekstualis sehingga tidak mempermasalahkan bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin negara sekalipun selama memiliki kapasitas yang memenuhi persyaratan. Nah, dari sabab urutnya diketahui bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika Putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya Putri Kisra menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa Putri Kisra saat diserahi jabatan ini masih kanak-kanak. Nah, dengan demikian ia hanya berlaku pada kasus tersebut. Nah, asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakar itu adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Nah, posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Nah, para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa yang menyebabkan yang demikian. Nah, Al-Kisah negeri Kisra itu adalah salah satu bagian dari negeri-negeri Persia. Nah, memiliki seorang raja yang terbunuh buah dari konflik internal kerajaan. Nah, rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Nah, intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Nah, sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Nah, banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebut inkompetensi yang ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Nah, maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana. Nah, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja dan doa Nabi yang mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Nah, sementara bagi para tekstualis memahami hadis ini bersifat umum, sehingga walaupun diucapkan dalam konteks tertentu, namun karena redaksinya bersifat umum, maka ia juga berlaku untuk selain mereka dalam hal kekuasaan tertinggi. Lalu, tidak hanya dalam hadis, di dalam Al-Quran juga termaktub ayat yang membahas tentang bahwasannya laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan. Nah, hal ini termaktub dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya itu laki-laki adalah pemimpin atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan Rasul, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Nah, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu, dari ayat yang dicantumkan di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadis kepemimpinan perempuan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Namun, ayat ini lebih mengkhususkan dalam permasalahan suami dan istri. Nah, disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakar tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan semangat surat At-Taubah ayat 71 yang artinya itu orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Lalu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, dari segi sejarah kepemimpinan perempuan itu telah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, yakni kepemimpinan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis merupakan pemimpin yang sangat demokratis di mana beliau itu senantiasa menyampaikan setiap persoalan yang terkait kenegaraan akan selalu dirundingkan oleh Ratu Bilqis bersama dengan para pejabat lainnya, dan ini termasuk dari salah satu ciri pemimpin demokratis, yakni selalu melibatkan bawahan setiap mengambil urusan yang diberikan Ratu Bilqis.
itu adalah keputusan yang selalu cerdas dan penuh pertimbangan. Nah, selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus hanya dalam konteks cerita Raja Kisra itu. Nah, dengan ragam pandangan ulama, mayoritas ulama itu memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara dan berbagai jabatan setara dengannya dilarang. Menurut syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Nah, menurut Al-Khattabi, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Adapun menurut Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama. Nah, lalu ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang melarang. Nah, menurut Said Aqil Siraj, yaitu kepemimpinan perempuan itu dibolehkan dalam Islam. Menurutnya ayat Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang dipakai kebanyakan para ulama dalam pelarangan perempuan menjadi pemimpin di luar konteks kepemimpinan kepala negara, melainkan sebagai kepala rumah tangga. Lalu yang kedua ada Mahmud Hamdi Zanzuk. Menurutnya yaitu tidak ada larangan dalam kepemimpinan perempuan. Para cendekiawan muslim yang maju seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa perempuan tidak dilarang menjadi pemimpin suatu pemerintahan. Nah, lalu ulama yang melarang itu menurut Imam Al-Syaukani. Nah, mengatakan bahwa dalam hadis tersebut, yaitu hadis Abu Bakar, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perempuan bukanlah orang yang pantas dan berhak menjadi pemimpin. Bahkan tidak halal bagi satu kaum mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin, sedangkan menjauh dari perkara yang tidak membahagiakan adalah wajib. Lalu yang terakhir itu menurut Ibnu Katsir menegaskan bahwa dengan sendirinya laki-laki lebih utama dari perempuan. Karena itu laki-laki harus tetap menjadi pemimpin bagi perempuan, sebagaimana yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekedar pemberitaan, bukan ketentuan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku umum karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia. Nah, ketika itu Kaisar Persia meninggal dunia, para petinggi kerajaan melimpahkan pimpinan Persia kepada seorang ratu. Nah, di tangan ratu itulah kekaisaran Persia berantakan. Peristiwa ini direspon oleh Nabi SAW karena terbukti ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negara. Hadis itu tidak hanya berhenti di situ juga. Ia juga tidak mengandung penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat. Kemudian Al-Tabari mempertegas bahwa walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tapi itu hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi negara. Perempuan tidak bisa menjadi khalifah, tapi selain itu bisa. Lalu nilai-nilai pendidikannya. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan Islam yang tampil sebagai pemimpin. Nah, yang pertama itu ada dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai seorang mufti. Nah, bahkan kedudukannya sebagai panglima perang unta. Yang kedua ada Al-Shifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Yang ketiga ada Al-Quran juga menyebutkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Balqis yang memimpin rakyatnya dengan baik, penuh hikmah dan keadilan. Lalu yang terakhir, Islam itu tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara. Yang penting dia mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, tapi dengan catatan jika tidak ada laki-laki yang sanggup mengemban jabatan tersebut. Lalu kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok yang berbeda dalam menilai hadis Abi Bakar dengan beragam alasan. Pendapat pertama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, mereka merujuk pada ayat Al-Quran yang berbicara terkait kepemimpinan Ratu Bilqis. Lalu pendapat kedua, mereka merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 34 dan hadis Abi Bakar. Mereka menilai bahwa dengan sendirinya laki-laki itu utama dari perempuan dalam konteks kepemimpinan, karena hadis Abi Bakar secara teks menunjukkan larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, dan itu berlaku untuk semuanya. Dan secara hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara konseptual karena kandungan petunjuknya itu bersifat temporal. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.